Hakikat keragaman merujuk kepada kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek, terutama suku, bangsa, agama, dan budaya. Mencakup perbedaan yang signifikan yang ada di antara individu dan kelompok masyarakat. Beberapa poin penting terkait hakikat keragaman. Poin 1, definisi keragaman berupa etnisitas, budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Poin kedua, pengalaman sosial. Keragaman manusia seringkali menjadi sumber konflik dan diskriminasi. Misalnya, dalam sejarah Indonesia, etnis Tionghoa mengalami perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan dapat memicu penindasan jika tidak dikelola dengan baik. Poin ketiga, kesadaran dan pengelolaan. Memerlukan kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan mengenal identitas lain. Poin keempat, kesetaraan manusia. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan sederajat. Semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan masyarakat. Kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. 1. Kemajemukan sebagai kekayaan. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa dapat menjadi kekayaan karena dapat memperkaya interaksi sosial, memperluas wawasan, dan meningkatkan kreativitas dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk memiliki potensi untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang lebih baik karena berbagai perspektif dan ide yang dihasilkan dari berbagai latar belakang yang beragam. 2. Kesetaraan dalam keragaman. Semua individu dalam masyarakat memiliki hak dan derajat yang sama, tanpa memandang latar belakang, ras, suku, atau agama. Kesetaraan menuntut pengakuan terhadap hak asasi manusia yang merupakan landasan dalam hidup bermasyarakat. 3. Pentingnya dialog antar budaya. Dialog antar budaya menjadi krusial dalam membangun pemahaman dan toleransi. Dengan berbagai pengalaman dan nilai-nilai, masyarakat dapat mengurangi prasangka dan stereotipe yang seringkali menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. 4. Pengembangan identitas bersama. Meskipun ada keragaman, penting bagi kita untuk menciptakan identitas bersama sebagai suatu komunitas. Identitas ini dapat berkisar pada nilai-nilai dasar yang mengikat masyarakat, seperti rasa hormat, toleransi, dan kerjasama yang dapat mendukung integrasi sosial di tengah masyarakat. 5. Keberlanjutan sosial. Mengakui dan merayakan kemajemukan serta kesetaraan dapat berkontribusi pada keberlanjutan sosial. Masyarakat yang menghargai perbedaan dan memastikan kesetaraan berpotensi lebih stabil dan harmonis dalam kesehariannya. Selanjutnya saya Siti Manawaro akan membacakan problematika keragaman dan kesetaraan dalam masyarakat. 1. Diskriminasi dan stereotip. Diskriminasi seringkali muncul berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Stereotip yang keliru dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap kelompok tertentu, menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Yang kedua, ada ketidakadikan sosial. Masyarakat yang majemuk seringkali menghadapi masalah ketidakadikan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, pendidikan, dan partisipasi politik. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan pemahaman. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang budaya dan praktik kelompok lain dapat memperburuk konflik.
miscommunication, dan salah paham. Seringkali terjadi di antara individu yang berasal dari latar belakang berbeda. Yang keempat, ada polarisasi sosial. Bisa terjadi dalam masyarakat yang berbeda latar belakang, memecah belah dan menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok sosial. Yang kelima, kurangnya representasi. Dalam banyak kasus, kelompok tertentu tidak terwakili dalam keputusan politik dan sosial. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan konflik sosial karena suara mereka mungkin tidak didengar atau diabaikan. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan mengenai keberagaman budaya dan sejarah masing-masing. Kelompok dapat membantu mengurangi stereotip dan meningkatkan toleransi. Yang kedua ada promosi kebijakan inklusif. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusi, seperti pengaturan yang memastikan representasi yang adil di dalam struktur pemerintah dan lembaga publik. Yang ketiga ada dialog antara budaya. Memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam membuka jalur komunikasi dan pemahaman. Saya Devi Trianasari. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang solusi problematika keragaman dan kesetaraan dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada solusi pembentukan jaringan sosial yang inklusif. Mendorong kegiatan dan organisasi yang melibatkan anggota dari berbagai latar belakang sehingga dapat membantu membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat. Jadi melibatkan berbagai latar belakang itu tidak hanya dalam organisasi ini, dalam bermasyarakat ini tidak hanya yang kasta tertinggi atau kasta terendah, tapi di sini tuh berbaur setiap masyarakatnya sehingga hubungan interpersonal antar bermasyarakat ini lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu penegakan hukum. Salah satu langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil sehingga mencegah tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi hukum ini sangat berpengaruh atau sangat penting dalam hidup bermasyarakat untuk mengatur tingkah laku hidup dalam bermasyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ada keragaman. Keragaman sebagai makhluk individual dan sosial mengacu pada perbedaan yang ada di antara individu dalam konteks kemanusiaan dan interaksi sosial. Dalam pembahasan keragaman ini, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup. Jadi dalam keragaman sebagai makhluk individual ini, ada banyak yang dapat mempengaruhi faktor-faktor sendiri seperti agama juga begitu mempengaruhi keberagaman dalam makhluk individual ini. Terus selanjutnya yaitu keragaman individual. Keragaman individual mengacu pada sifat-sifat dan karakteristik yang membedakan satu individu dari yang lainnya. Di sini terdapat 3 keragaman individual. Yang pertama kita bahas kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian, sifat dan temperamen yang unik seperti introversi atau ekstraversi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang mempengaruhi mereka cara berinteraksi itu lingkungan sosial yang mereka rasakan. Apabila lingkungannya membuat mereka nyaman, maka mereka bisa menjadi ekstraversi. Tapi apabila lingkungan yang membuat diri dia kepribadian ini tidak nyaman, akan secara langsung dia akan bersifat
introversi. Untuk selanjutnya yaitu ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup sendiri itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu adalah latar belakang, pendidikan, dan pengalaman hidup masing-masing individu memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan seseorang tidak mengacu pada kepribadian seseorang. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang berpendidikan belum tentu berilmu. Jadi cara berpikirnya juga berbeda. Terus juga dari pengalaman hidup orang yang berbeda-beda juga dapat dan cara pengalaman hidup yang berbeda-beda ini, pemahaman dalam berinteraksi dengan orang lain juga berbeda-beda. Cara menyikapi berinteraksi dengan orang lain juga berbeda-beda tergantung dengan pemahaman masing-masing. Selanjutnya ada nilai dan keyakinan. Individu dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pelajari dari keluarga, pendidikan, lingkungan. Ini dapat termasuk nilai moral, agama, dan pandangan dunia. Dari agama sendiri ada berbagai macam agama, seperti Islam. Islam aja ada berbagai macam mazhab. Itu juga membedakan cara berpikir, cara pandang terhadap keyakinan sendiri, dan nilai-nilai moral yang dapat dibentuk dalam diri dia sendiri. Terus juga pandangan pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan. Yang paling signifikan dalam keragaman individu ini termasuk lingkungan, karena kita dibentuk, pemikiran kita sendiri dibentuk oleh lingkungan tempat kita tinggal. Tapi apabila kita mempunyai prinsip hidup yang kuat, lingkungan ini bukan termasuk dampak yang paling besar dalam kepribadian kita. Baik, saya Sri Rahayu akan melanjutkan kembali, yaitu keragaman sosial. Ada yang namanya budaya. Keragaman ini membawa kekayaan sekaligus tantangan dalam interaksi sosial. Nah, budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat, seperti bahasa, kesenian, dan adat istiadat, pakaian, kuliner, dan sistem kepercayaan. Contohnya, di Indonesia terdapat berbagai budaya seperti budaya Jawa, Minang, Bugis, dan Bali. Masing-masing memiliki bahasa daerah, tarian tradisional, dan adat pernikahan yang berbeda. Ada yang namanya dampak positifnya, menjadi identitas nasional dan daya tarik pariwisata, mendorong kreativitas dan inovasi budaya seperti batik, musik daerah, kuliner. Lalu ada yang namanya suku dan etnis. Keragaman ini membawa kekayaan sekaligus tantangan dalam interaksi sosial. Jadi suku atau etnis adalah kelompok manusia yang memiliki identitas berdasarkan garis keturunan, sejarah, bahasa, dan tradisi bersama. Contohnya adalah Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Papua. Ada dampak positifnya, seperti memperkaya keberagaman sosial dan budaya nasional, membentuk masyarakat yang multikultural dan toleran. Selain itu ada kelas sosial. Pelapisan sosial ini dapat menciptakan kesenjangan yang berpengaruh pada kesempatan individu dalam pendidikan dan pekerjaan. Kelas sosial ini merujuk pada pembagian masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya, kelas atas misalkan pengusaha besar, pejabat tinggi, kelas menengah pegawai, guru, wirausaha kecil, dan kelas bawah itu seperti buruh atau pekerjaan informal. Selanjutnya ada implikasi keragaman. Implikasi keragaman adalah dampak atau konsekuensi yang timbul akibat adanya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan budaya, suku, agama, dan kelas sosial. Implikasi ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat mengelola keragaman tersebut. Nah, di sini ada yang namanya tantangan. Keragaman dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman ketika individu atau kelompok tidak memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Diskriminasi
Diskriminasi dan prasangka bisa muncul dari ketidakpahaman atau stereotip negatif. Sedangkan peluang, di sisi lain, keragaman dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan sosial. Berbagai perspektif yang dibawa oleh individu dari latar belakang yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah sosial. Nah, di sini ada beberapa implikasi serta contohnya dalam kehidupan nyata. Diskriminasi dan stereotip. Yaitu ada keragaman dapat menyebabkan munculnya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, atau latar belakang sosial. Nah, sedangkan konflik antar komunitas, perbedaan yang dalam bisa menimbulkan konflik seperti pertikaian antar suku atau agama ketika tidak ada kesepahaman dan toleransi.